keren. Wow, keren. Mandi Nila. Mandi Nila yuk. Siapa yang belum pernah mandi Nila? Yuk, mandi Nila. Siapa yang mau Nila? Makan Nila. Kalau berlaku kepada siapapun, kepada hewan ataupun makhluk lain, itu posisikan seperti diri kita. Kolam ini ibaratkan rumah bagi ikan. Ke makhluk hidup, mereka juga punya hati. Ya, kalau hati ketemu hati, ya pasti ketemu. Hidup itu nggak melulu cari uang. Saya belajar dari bisnis itu bagaimana cara memanusiakan manusia, bagaimana cara bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah. Kalau masalah makan sih, kan saya makan ini full pellet. Full pellet itu bukan pellet cinta itu enggak? Bukan. Kalau pellet cinta nggak bisa buat hewan, buat apa juga ya? Mimpi kalian itu belum. Itu tentram. Ini Nila. Yuk mandi Nila yuk. Siapa yang mau mandi Nila? Ini adalah ide bisnis yang sangat menggiurkan, dan pemilik usaha bisnis ini umurnya masih 18 tahun. Bayangkan 18 tahun bisa usaha bisnis Nila, dan umurnya Nila tersebut 3 bulan. Umur 3 bulan sudah besar-besar, sudah bisa dikonsumsi, bahkan bisa dipasarkan. Baru kali ini saya mandi Nila. Siapa yang mau mandi Nila? Ini ngurasnya berapa jam ya? Atau berapa menit? Kalau ngurasnya cepat, misinya kan yang lama. Misinya yang lama. Oh gitu. Kalau ngurasnya cepat, setengah jam. Kalau ngisi 1 jam ya? Kalau ngurasnya 1 jam. Kalau misinya lama? Hampir 3 jam, 4 jam. Oh, hampir 3 jam, 4 jam untuk ngisi kolam Nila. Nah ini nilainya.
tempatnya nguras. Seru banget. Iya, alhamdulillah. Saya lihat asik gitu, seru banget, enak dipandang, apalagi kalau makan. Wow. Nilainya. Siapa yang mau? Enak ini. Lu. Wow. Asik. Seru. Lulu. Ini sedang proses menguras kolam, dan proses menguras kolamnya sudah selesai, tinggal mengisi. Kalau menguras kolam biasanya agak cepat sih, sekitar 1 jaman. Tapi kalau ngisinya sekitar 3 jam 4 jam. Mengurasnya airnya lewat sini, namanya filter pembuangan. Simpel aja sih kalau mau menggeluti bisnis kolam ini, asal mau sabar, ulet, telaten, pasti bisa. Ya semua bisnis itu harus jadi orang sabar, ulet, telaten.
Ini sudah hampir selesai pengisian kolamnya. Ini sekitar 1,5 jam lah. Kolam ini sekitar 2 jam lagi. Kolamnya sudah bersih, sudah dikuras, tinggal isi. Memang agak lama kalau ngisi, kalau ngurasnya cepat, isinya lama. Ini kolam yang pertama yang masih 2 bulan umurnya. Nah, kolamnya hampir penuh. Ini yang kolam yang kedua, hampir penuh. Ini umur sudah 3 bulan. Sudah memanen, hampir mau manen. Sudah besar. Bisa dipasarkan juga. Ya, kalau melihatnya sangat senang, sangat seru, enak dipandang, apalagi kalau dimakan. Ini proteinnya sangat tinggi.
kita lihat kolam yang kedua. Kolam kedua ini sudah bersih. Nah, ini kolam kedua sudah bersih, sudah dikuras, dan ikannya segar-segar. Ini umurnya 3 bulan, sudah untuk bisa dikonsumsi, sudah bisa untuk dipasarkan. Yang mau beli silakan, bisa hubungi Mas Bagus. IG Mas Bagus tertera di deskripsi, boleh dicek. Beliau ini masih umur 18 tahun dan mau untuk membuka usaha bisnis nila. Ini kolam yang kedua sudah bersih, sudah dikuras. Kurasnya berapa kali? Kurasnya dalam waktu seminggu minimal 2 kali. Saya berada di posisi kolam nila. Sekarang saya mandi nila. Wow, nilanya sangat istimewa. Ide bisnis yang sangat menggiurkan, yaitu nila. Ini usaha Mas Bagus Prasetyo yang berumur 18 tahun. Idenya sangat cemerlang. Yuk kita wawancara beliau. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengusaha sukses, terutama tentang usaha budidaya ikan nila. Dan alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami bersama dengan narasumber pengusaha muda, pemilik usaha ikan nila. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Eko Prasetyo, tapi lebih dikenal Bagus Prasetyo. Saya tempat tinggal di Sidoarjo dan umur 18, baru lulus SMK tahun ini. Ya masih merintis usaha bisnis kolam ikan nila. Ya, baru sekitar ada 6 bulanan lah. Awal mula panjenengan buka usaha budidaya ikan nila itu kapan?
Itu pikiran mau membuat kolam itu pas mau kan tahun corona ini kemarin, pas mau UN ujian nasional itu, saya kan SMK ya. SMK itu masih ujian nasional itu masih berlanjut. Nah, setelah ujian nasional itu saya main ke temen itu punya kolam di rumahnya, dan di belakang rumahnya itu punya kolam. Termotivasi ya Dia kan dari teman. apa ya, saya melihatnya itu Ada peluang. di rumah di belakang rumah buat kolam. Terus saya iseng-iseng makanin, iseng-iseng bantu makanin, bantu nguras gitu. Kok ibaratnya kok seneng gitu loh, ada kepuasan batin tersendiri. Iya benar. Terus itu tadi, lah saya awal mulanya bahkan bukan ikan nila. Teman saya tuh main ikan lele, malah main ikan lele. Jadi terus saya sharing ya, minta diajarin lah gimana cara budidaya, lalu kolamnya itu bagaimana, interiornya bagaimana, prospeknya bagaimana. Nah itu tadi saya bingung, dan di rumah saya itu saya nggak punya tanah di rumah, terus mau dibangun di mana kolamnya itu tadi. Nah saya kebetulan punya bapak D saya itu punya tanah nganggur, nggak juga kepake, masih berupa tanah rata gitu. Terus saya curhat mau membuat kolam. Terus ditanya, kamu buat kolam itu referensi dari mana? Dari teman saya SMP gini. Ya kalau kamu memang minat di situ ya nggak apa-apa, tak dukung. Aku punya tanah nganggur, pakein nggak apa-apa wis. Gak usah mikir sewa-sewa, pakein wis nggak apa-apa. Tapi kamu itu jadi Pak D itu punya temen juga usaha kolam-kolam semua. Ibaratnya saya diberi referensi baru. Oh gitu. Gak berpatokan di teman saya itu tadi. Iya benar. Jadi saya dibawa ke teman-temannya itu tadi. Ada kolam bawah tanah, ada kolam kotak itu ya terpal gini, kotak. Lalu ada yang bioflok itu kolam bundar seperti punya saya ini. Kenapa memilih kolam terpal? Sedangkan media yang jenengan sebutkan tadi, Ya. kenapa milih yang terpal? Apa ya? Saya itu orangnya nggak tahu kenapa ya. Dari dulu itu orangnya itu suka mengikuti kata hati. Dari referensi tadi. Ya, ketika itu tadi ada kolam bawah tanah, ada kolam kotak juga terpal, lalu kolam bundar. Kenapa saya pilih kolam bundar? Kan dari 3 ini tadi sudah dijelaskan semua. Saya sudah tanya sering-sering juga sama orang-orang itu tadi. Entah kenapa saya kok minatnya sama kolam bundar. Kolam bundar itu. Ya, itu tadi. Terus yaitu saya dikenalkan sama temennya itu, kolam itu, lalu saya dikenalkan lagi sama, ibaratnya ada gurunya lah, ada komunitasnya sendiri. Saya ibaratnya ada wadah yang mewadahi. Alhamdulillah. Ya, ikan nila ini. Jadi gurunya ada sendiri. Guru saya ada di Tanggulangin sana. Namanya Mas Nasor. Orang-orang bilangnya Mas Acong. Ya, banyak pelajaran sih yang saya dapatkan di situ. Saya dari komunitas itu saya muda sendiri. Yang lainnya itu sudah bapak-bapak, sudah orang-orang berumah tangga. Tapi saya muda sendiri. Dari kelas 2 STM itu saya jarang kumpul sama teman-teman sebaya, seumuran itu jarang. Lebih sering saya kumpul sama orang yang lebih tua dari saya. Nggak tahu kenapa. Langkah awal untuk membuat terpal ini gimana? Ya? Langkah awalnya dulu ini kan berupa tanah. Berapa meter tanah? Panjang lebarnya berapa? Panjangnya 9, lebarnya 8. Oh, Ya, 9 kali 8. kemudian yang apa namanya kolam terpalnya ini berapa? Ini saya beli 2 diameter 4. Diameter 4. Diameter 4. Jadi tanah segini pas kolam 2. Tingginya berapa sih? Tingginya 1 meter lebih 20.
Iya, 1 meter 20 cm. Lebarnya diameter 4. Ikan nila itu sama dengan mujair ya? Beda? Yang saya ketahui itu ada 2 mujair itu. Kalau di sini nyebutnya mujair Jawa, yang warnanya hitam. Kalau mujair Jawa itu condong ke hitam, terus sirip sama buntutnya itu agak lebar. Kalau ikan nila itu posturnya lebih kecil tapi gemuk. Terus ya warnanya agak putih kalau nila itu kebanyakan. Dan siripnya sama buntutnya itu agak kecil lah daripada mujair Jawa namanya. Kalau orang Jawa sini kalau nyebut mujair ceprek. Iya. Kalau untuk melihat ini ikan nila segar atau tidaknya itu dari mana? Ini apa ikannya sakit atau tidak itu? Biasanya yang nggak bagus itu yang pucet. Oh, pucet ya. Iya, yang pucet itu. Karena banyak ikan saya yang ketika musim hujan kemarin ada yang mati. Kalau sakit itu biasanya pucet. Terus di perutnya itu ada hijau, ada kayak lumut hijau, pencernaannya nggak bagus. Pencernaannya ya? Iya. Kalau yang segar itu masih kelihatan, sisiknya itu kelihatan, masih segar gitu, kelihatan. Kalau yang pucat itu biasanya nggak bagus. Ikan nila itu pakanannya apa? Sebenarnya kalau masalah makan sih, kan saya makan ini full pelet. Full pelet. Pelet itu bukan pelet cinta itu bukan? Bukan. Kalau pelet cinta nggak bisa buat hewan, buat apa juga ya? Masih banyak cewek-cewek kok. Oh iya. Berarti pelet itu kategorinya adalah makanan. Iya, pur pakan ikan. Pur pakan ikan. Iya. Oh gitu. Karena gizinya tinggi. Sebenarnya kan ya kalau dulu pelet kan kalau nggak mau mahal-mahal gitu, ada alternatifnya. Alternatifnya biasanya saya pakai kangkung atau sawi gitu. Kangkung Atau, sawi. Itu ya, yang sayuran gitu ya? Iya, sayuran. Untuk budidaya ikan nila ini dimulai tahun ini ya? Iya. Tahun ini. Udah kalau bangun sih sekitar udah bangun semua ini sudah 6 bulan. Berat. Kalau ikannya sendiri masih di sini masih 3 bulanan. Iya. Kelas 2 itu saya sudah jualan sendiri. Kita cari uang sendiri. Kita cari uang sendiri. Udah apa memiliki jiwa usaha gitu ya? Iya, ya dulu tuh apa ya? Kelas 2 liburan ya, pas kenaikan kelas liburan di rumah kok nggak ngapa-ngapain, kok tiap harinya kok main gini-gini, sedangkan uang nggak megang gitu. Terus saya pada waktu itu lagi tren-trennya Tahiti sih. Tahiti. Iya, Tahiti. Ya, saya tahunya Tahiti kan dari teman saya nggak pernah, saya main aja ke warung, ke warkop, nggak pernah ke tempat-tempat seperti itu. Tahunya dari teman saya itu, saya mikirnya kok saya suka dengan minuman ini. Akhirnya saya cari-cari resepnya, saya otodidak, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang apa. Dan saya dari dulu seperti desain seperti itu ya agak bisa lah. Jadi semua itu saya planning sendiri, saya buat sendiri, nekat sih memang. Dari modal berapa ya, 250, sekitar 300 lah. Dari uang sekolah yang saya sisihkan itu, dari modal sendiri saya buka di rumah, dan rumah saya itu gak kayak percaya rumah saya itu gak. Dulu sempat diremehin sama saudara-saudara, bahkan sama orang tua saya sendiri itu malah diketawain. Siapa yang mau beli rumah kita lu? Gak.
diketawain. Tapi apa, saya itu apa ya, nggak membuat saya lemah sih. Semakin kuat. Semakin saya termotivasi dan semakin saya ingin membuktikan. Ketika itu dari awal memang saya daftarkan Gojek, jadi terdaftar jadi partner GoFood. Kan saya mikirnya kalau ini main offline saya kalah, memang nggak ada yang beli. Rumah saya memang di gang, orang nggak ada yang tahu. Lalu saya daftarkan GoFood, dari partner GoFood. Akhirnya ya alhamdulillah ya, saya pemasarannya itu lewat online, lewat Instagram, Facebook, WA. Ya alhamdulillahnya ya berjalan sih, berjalan. Ketika kalian itu dihina, dicaci maki atau diejek, bahwa mimpi kalian itu ditertawakan, kalian harus membuktikan mimpi kalian itu belum besar, belum diketawakan orang. Ya mikirnya gitu, dari kelas 2 terus kelas 3 sampai kelas 3 itu lah, kelas 3 mau UN itu ibaratnya kelas 3 semester 2 itu saya berhenti jualan. Gara-garanya apa ya, itu tadi keganggu sama ujian, dan saya selama kelas 2 itu dan kelas 3 bayar SPP sendiri, saya pakai uang saya sendiri jualan. Dan alhamdulillah ya bisa bantu teman-teman, bisa bantu teman yang lagi butuh atau apa, alhamdulillah sudah bisa ya. Lalu dari uang jualan saya itu saya sisihkan, saya tabung. Lalu kelas 3 itu mau buka lagi, saya ada rencana Kak, habis lulus ini buka lagi, tapi ada pandemi ini. Oh gitu. Saya baca ke depannya, wah nggak bakal jalan ini. Saya mikirnya gitu, wah ini kok ada pandemi, nggak bakal jalan ini, ekonomi kan sudah morat-marit. Akhirnya saya sering cari ilmu sama orang lebih tua, sharing sama, saya suka nongkrong sih orang. Saya suka nongkrong, saya suka ya ngobrol sama orang, saya suka. Ibaratnya kan 1-2 ilmu kan pasti ada. Kalau saya main gitu, pikiran saya tuh nggak mau main yang nggak ada isinya. Main itu harus bermanfaat. Main harus bermanfaat. Daripada nggak ada isinya, kita hari-hari kita main game atau apa, nggak suka saya sebenarnya. Ibaratnya saya pulang, saya harus mendapatkan 1 atau 2 ilmu. Dan niat saya kalau mau keluar rumah atau main itu, saya bicara dalam hati, ya Allah, saya keluar rumah, saya mau cari ilmu, itu hilang. Saya cuma bilang gitu. Sejak nongkrong-nongkrong kemudian dapat ilmu, 1 atau 2, kemudian ada ide untuk melakukan usaha budidaya ikan lele itu. Ya dulu kan saya mendapat referensi teman saya itu ya kolam lele itu tadi. Setelah saya mendapat referensi dari Pak D saya sendiri, saya gini ya, kan saya pilih itu kolam bundar bioflok lah. Kebetulan itu di sananya kolam nila. Di komunitas saya itu komunitas kolam nila. Saya coba belajar aja sih nila. Tapi sama teman-teman saya yang budidaya ikan lele masih sambung, ya masih sering kerjasama juga. Dan kedepannya insya Allah kita mau kerjasama sih, banyak kolaborasi. Kita kolaborasi, ya ada partner lah. Nila sama lele, ya paling nggak muduran ini saya buat seperti itu lah. Ada komunitas seperti itu. Tata cara perawatannya gimana? Tata cara perawatan untuk budidaya ikan lele? Perawatan masalah makan atau gimana? Agar ikannya segar. Kalau kata guru saya itu yang di Tambulan itu, kita kalau berlaku kepada siapapun, kepada hewan ataupun makhluk lain, itu posisikan seperti diri kita. Subhanallah. Posisikan seperti diri kita. Kolam ini ibarat, ini kata guru saya ya. Iya. Saya terapkan sendiri.
Ini yang dikatakan guru saya yang belajar di saya kolam itu, kolam ini ibaratkan rumah bagi ikan. Kalau rumah ini nyaman ditinggali, kamu kan ibaratnya posisi kamu sendiri aja. Ketika kamu nyaman, rumah itu bersih, rumah itu nyaman, dan makanannya itu enak, kamu kan pasti bahagia, kamu pasti suka. Nah, terapkan itu juga di ikan, karena ikan juga makhluk hidup, mereka juga punya hati. Ya kalau hati ketemu hati ya pasti ketemu, dari hati ke hati. Memang saya terapkan sendiri. Dulu sempet nggak percaya karena dibilangin seperti ini. Jadi ada cerita waktu guru saya itu lagi ibaratnya ada masalah, lagi sumpek-sumpeknya, ikan itu ikut, ibaratnya ikan itu ikut sumpek. Ikan itu ikut sumpeknya apa? Nggak mau makan. Dan kalau ikan itu sudah lama, ibaratnya kita beri makan tiap hari, kita rawat rumahnya tiap hari, ikan itu tahu yang siapa yang biasa memberi makan, siapa yang merawat kolam itu tadi. Ikan itu tahu. Sering teman saya itu main ke sini, iseng-iseng makanin, ya nggak itu sih, nggak segitu senengnya ketika saya memberi makan. Ketika saya samperin ikan itu, kalau ibaratnya ikan itu sudah lama kenal sama kita, ikan ketika kita ibaratnya kita samperin itu, dia juga nyamperin. Nggak tahu kenapa, memang gitu sih, nggak tahu. Memang seperti kita kalau melihara kucing itu, kucing kalau nggak kenal kan nyakar, kalau kenal ya kita bisa main dengan dia, ya bisa itu, ya seperti itu lah. Seperti itu. Kalau masalah perawatan sih, ya itu tadi, ibaratkan seperti kita, posisikan seperti kita. Kalau rumah itu nyaman, makanannya enak, ya kita pasti bahagia, pasti suka. Itu. Kalau masalah tentang makanan itu berapa kali dalam sehari atau dalam seminggu? Kalau saya dulu dari awal bibit datang itu diajari 2 kali, pagi sama sore. Ketika beranjak 3 minggu, berjalan 3 minggu, sudah makannya 3 kali sehari, pagi, siang, sore, 3 kali. Kalau sudah beranjak 3 minggu dan seterusnya 3 kali. Masalah tempat sih, jauh dekat itu nggak masalah. Kalau kalian ibaratnya bikin seperti ini tuh hanya untuk mencari uang, meskipun itu jauh, ya nggak masalah sih. Tapi saya kan ibaratnya nggak hanya mencari uang di sini, karena saya belajar dari bisnis ini apa sih? Saya belajar dari bisnis ini, hidup itu nggak melulu cari uang. Saya belajar dari bisnis itu bagaimana cara memanusiakan manusia, bagaimana cara bermanfaat untuk orang lain, bagaimana ya cari teman baru lah, cari sahabat, cari ya circle yang sefrekuensi lah dengan kita itu. Nanti akan tersaring sendiri. Masalah tempat, kalau kalian ibaratnya tempat itu punya tanahnya jauh, ibaratnya kalian itu nggak bisa pulang pergi untuk mengurus itu tadi, kalian bisa yes ibaratnya membayar orang lah. Tapi ikan kalian lebih akrab dengan orang ini tadi daripada kalian. Kalau kalian cuma cari uang di situ, nggak ibaratnya nggak mau terjun langsung, nggak mau gimana tahu prosesnya, kan beda kan. Ibaratnya kita yang megang sama orang yang megang itu sudah beda. Lebih baik ketika kalian mau mulai bisnis atau bisnis apapun itu harus mulai dari diri kalian sendiri dulu, dari awalnya. Baru ketika bisnis itu berkembang, boleh sampai kalian pegangkan ke orang lain. Itu kalau menurut saya sih. Kemudian untuk pembersihannya pakai air apa? Pembersihan kolam. Iya, pembersihan kolam. Ya kalau saya itu ibaratnya ganti air itu seminggu paling enggak ya 2 kali, paling enggak 4 hari sekali atau 5 hari sekali.
nunggu ya, kalau nafsu makannya berkurang ya ganti airnya. Untuk melihat nafsunya berkurang itu dari mana ya? Kalau kalian ibaratnya melihara ikan atau melihara apapun, pasti kalian tahu kok. Kalau ikan seumpama kalian taburi makan, kalian tahu mana ikan yang biasanya lahap makannya sama yang makannya berkurang. Pasti kalian tahu sendiri. Biasanya sih kalau saya itu ya itu tadi, saya taburi makan, nafsu makannya berkurang. Oh, berarti ini waktunya ganti air. Gitu. Ganti air. Ini airnya dari sumur atau dari PDAM? Ini dari sumur. Jadi itu bersumur saya, bersumur lalu didesel pakai sanyu. Jadi nggak pakai air PDAM. Kalau air PDAM nanti ibaratnya ya biayanya sih lebih mahal air PDAM menurut saya daripada sanyu. Tapi kualitasnya sama atau beda? Kualitas air. Kalau kualitas air sih dilihat tempatnya dulu. Kalau PDAM kan airnya kan sudah pasti segitu itu. Ibaratnya kualitasnya kan seperti itu. Tapi ketika kalian ngebersumur sendiri itu, lihat daerah dulu, lihat daerah kalian dulu. Air itu bagus atau enggak, air itu jernih atau enggak, air itu ibaratnya kuatnya atau enggak. Dilihat daerahnya dulu. Iya, enggak semata-mata bagus. Di mana-mana bagus ya enggak. Kalau di tempat guru saya aku malah dekat lumpur lapindo. Jadi iya kualitasnya agak di kurang sini bagus lah. Untuk panennya kapan nih? Berapa bulan? Kalau masalah panen sih sekitar 3 bulan lah. Kalau di sini saya hitung 3 bulanan sih menurut saya. Kalau di orang-orang umum mungkin ya nggak tahu ya, beda-beda ya, tinggal gimana ngerawatnya, gimana cara ngasih makannya kan, referensinya masing-masing. Kalau di sini insya Allah sekitar 3 bulanan sudah siap konsumsi, sudah siap panen insya Allah. Kalau ibaratnya kita bener, ibaratnya kita serius, nggak setengah-setengah, sepenuh hati ya insya Allah 3 bulanan. Ini sudah mencapai 3 bulanan ya? Berarti mau musim panen? Iya, sebenarnya sudah, kalau ukuran konsumsi ini sudah bisa, tapi saya biarkan dulu, insya Allah tahun baru. Untuk pemirsa yang dimanapun berada, monggo yang mau pesan, yang mau kerjasama dengan beliau, monggo. Instagram beliau bernama @bagusprastio38 dan ada akun official kami untuk komunitas saya dengan teman saya itu yang collab antara Nila sama Lili itu namanya Muduran Fish Lawyers _ nanti bisa dicek sendiri. Kita sharing-sharing di sini, belajar bareng, sinau bareng, menambah referensi, belajar bareng lah ya. Jangan lupa ya Instagram beliau ya, karena panennya ketika tahun baru ya. Monggo dengan pesan atau mau bekerja sama dengan beliau ya. Ini lokasinya di daerah Sidoarjo, bisa berhubungan dengan beliau ini, dan beliau ini berada di posisi Buduran ya. Kita nggak hanya melayani konsumsi aja, kita juga melayani jual bibit juga, jual peralatan kolam juga ya, jual pakan ikannya juga gitu. Nggak hanya jual konsumsi aja. Kalau Lili juga tersedia di teman saya juga kerjasama. Biasanya juga kirim bibit, kirim konsumsi, kirim peralatan kolam, dan macam-macam. Sebenarnya dalam lingkup perkolaman. Iya. Untuk pemasarannya itu melalui apa? Gimana? Kalau saya diajarkan oleh guru saya itu yang ngajarin saya perkolaman itu, dulu beliau awalnya nggak semerta-merta dijual dulu ketika panen. Jadi ketika ikan itu sudah siap panen, ikannya nggak dijual,
dibagikan ke tetangga-tetangga, dibagikan ke sekitar, kiri kanan, dibagikan dulu. Tujuannya yaitu, ibaratnya kan orang kan belum tahu produk kita, jadi kita itu mengenalkan produk kita dengan cara membagikan itu tadi. Ketika orang itu sudah tahu, oh begini, ikannya itu rasanya begini, tingkat kesegarannya begini, ketika orang itu minat, kan pasti balik lagi. Kita main kualitas, jadi nggak melulu cari untung, kita juga memikirkan kualitas. Di komunitas kami itu, saya diajarkan seperti itu. Mungkin ketika panen ini, saya bagikan dulu, biar tetangga-tetangga sini juga tahu. Kalau pemirsa mau pesan gimana? Kalau pesan sih bisa, ibaratnya mau datang ke sini langsung atau bisa dikirim juga bisa, asal nggak jauh-jauh gitu aja. Asal nggak jauh-jauh, ini Bisa daerah di- Sidoarjo ya? Iya, Entah itu daerah Pasuruan. iya Surabaya, Itu free ya? free apa? Free ongkos. Ya lihat Oh, pesennya iya. dulu Oh, sih. pesennya. Lihat pesennya dulu, nggak ongkos mobilnya kan nanti itu. Kalau pesen banyak kan kita juga mengongkosi mobilnya. Kalau dekat-dekat sini aja ya saya antarkan lah. Saya antar, bisa saya antar. Jangan lupa Instagram beliau, @baguspastilo38. hubungi beliau. Ya, dan itu tadi Instagram di komunitas kami yang saya pandu dengan teman saya itu bocoran fish lawyer _ itu bisa dicek di situ juga. Kita jual pakan ikan, kita jual konsumsi, jual bibit, jual peralatan kolam juga. Harganya gimana? Masalah harga kan bisa tanya langsung ke DM. Oh iya. DM nanti ada kontak personnya di situ, bisa dihubungi. Kalau mau sharing-sharing ke sini, belajar bareng, game monggo. 24 jam kebuka. Banyak kok teman-teman saya yang nongkrong di sini, main-main ke sini, banyak juga. Banyak juga orang luar ya ke sini main-main, tanya-tanya. Enggak apa-apa. Saya welcome kok, saya welcome. Easy going orangnya. Terakhir untuk Mas Bagus, ada ucapan untuk pemirsa yang mau usaha budidaya ikan nila bagi pemula. Metode strateginya gimana? Agar mereka menjadi pengusaha sukses. Monggo. Yang penting itu sabar, bulat, dan dilawan rasa malesnya, dan konsisten sih. Semua bisnis itu harus konsisten, sabar, bulat, dan dilawan rasa malesnya. Karena apa sih? Bisnis itu barang nggak pasti kalau saya nyebutnya itu. Barang nggak pasti. Kalau kamu jadi karyawan perkantoran, kamu jadi PNS, tiap bulannya kan ada. Kalau bisnis itu kan kadang ada, kadang enggak ya. Kita juga harus pinter-pinter ngatur uang, kita harus juga pinter-pinter ngatur ya wis. Ibaratnya melawan diri kita sendiri itu harus bisa, dilawan rasa malasnya, harus konsisten, harus yang menambah referensi. Ibaratnya itu jangan merasa puas dulu ya. Jangan hanya berpatokan di sini atau di situ. Jangan merasa puas dulu. Belajar terus. Orang itu harus belajar terus. Belajar dari buku, belajar dari artikel, belajar dari internet, atau belajar dari orang yang berpengalaman juga bisa. Jangan merasa puas dulu sih jadi orang. Karena apa ya? Kadang-kadang orang itu ya juga bisa jatuh sewaktu-waktu. Itu aja. Pemirsa dimanapun berada, untuk menuju kesuksesan itu harus ada tahapan-tahapan. Nah, kita akan menuju ke tahapan-tahapan beliau ini. Bagaimana kita bisa menuju ke tahapan tersebut? Di umur yang sekarang ibaratnya masih sangat muda, 18 tahun, ibaratnya jam terbang, ibaratnya pengalaman-pengalaman, masih banyak ada yang senior-senior yang di atas saya. Ya mohon maaf kalau saya berlebihan atau salah kata atau apapun, ya saya minta maaf. Karena pasti kita itu ada yang di atas kita, di atas langit masih ada langit. Iya benar. Dan untuk menuju kesuksesan itu apa ya, nggak ada yang instan sih. Iya benar. Semua butuh proses, harus mau berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban apapun itu. Kalau mau berhasil, kuncinya ya sabar, bulat, telaten, konsisten. Konsisten itu yang paling penting. Karena apa ya, banyak orang itu baru buka usaha, misalnya dagang lah, 1 bulan, 2 bulan sepi, nyerah. Nggak sampai 1 tahun menyerah. Kan belum dicoba dulu. Iya. Harus sabar, harus sulit itu ditelaten, konsisten. Yang penting itu konsisten.
banyak inovasi dan banyak sharing-sharing sama orang yang berkompeten atau sefrekuensi, banyak sharing-sharing, nongkrong, tanya-tanya. Yes, kuncinya ya itu sih, banyak bergaul dengan orang yang benar. Karena sekarang banyak orang yang pinter tapi nggak bener. Banyak orang pintar tapi nggak bener, iya. Sekarang banyak orang pintar tapi nggak bener. Cuma pintar tapi nggak bener. Meskipun kita belum pintar, awalnya semua kan berproses dari bodoh, berproses dari nggak tahu jadi tahu. Tujuannya nongkrong, tujuannya sharing-sharing kan itu. Jadi sebelum tidak tahu menjadi tahu. Kesuksesan bagi saya itu apa ya? Bukannya harta atau kekayaan atau apapun. Saya kerja keras, kerja saya itu menghasilkan uang, dan uang saya itu bisa membantu orang lain, itu sudah saya anggap sudah sukses. Bisa membantu teman-teman sekitar, membantu sesama, membantu apa yang saya bisa saya bantu, saya lakukan. Wow. Nilainya. Siapa yang mau? Enak ini. Lu. Wow. Asik. Seru. Lu. Ini sedang proses menguras kolam, dan proses menguras kolamnya sudah selesai, tinggal mengisi. Kalau menguras kolam biasanya agak cepat sih, sekitar 1 jaman. Tapi kalau ngisinya sekitar 3 jam, 4 jam. Ngurasnya airnya lewat sini, namanya filter pembuangan. Simpel aja sih kalau mau menggeluti bisnis kolam ini, asal mau sabar, ulet, telaten, pasti bisa. Ya semua bisnis itu harus jadi orang sabar, ulet, telaten. Wow, keren.